sini saya akan menyampaikan orasi kebangsaan dengan judul visi misi pemimpin pembela NKRI. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini saya berdiri di hadapan kalian bukan untuk sekedar untuk berbicara, tetapi untuk menyuarakan harapan, menyatukan perbedaan, dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berdiri di sini seolah-olah saya mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi pada rakyat Indonesia. Saudara-saudara, Indonesia bukanlah negara yang kecil. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, budaya, dan perbedaan pandangan. Namun satu hal yang menyatukan kita adalah persatuan dan kesatuan. Sebagai calon pemimpin, saya menolak politik untuk beradu domba. Saya menolak perpecahan karena bangsa yang besar tidak dibangun dengan kebencian, tapi dengan rasa persaudaraan. Ingat saudara-saudara, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Saudara-saudara yang saya banggakan, Pancasila bukanlah hanya hafalan, bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tuhan mengajarkan kita bertoleransi, ketuhanan mengajarkan kita bertoleransi, kemanusiaan mengajarkan kita menghormati sesama, persatuan mengajarkan kita cinta tanah air, kerakyatan mengajarkan bermusyawarah, keadilan sosial mengajarkan kita peduli pada rakyat kecil. Sebagai pemimpin, saya berjanji setiap kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Saudara-saudara, setiap warga negara punya hak yang sama, hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak memperoleh keadilan. Pemimpin yang baik bukan yang menutup suara rakyat, tetapi yang mendengar jeritan rakyat. HAM harus dilindungi, bukan ditindas, karena negara hadir untuk melindungi rakyatnya, bukan menakut-nakuti rakyatnya. Saudara-saudara sekalian, negara tidak akan maju jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum, baik rakyat maupun pejabat, harus bertanggung jawab. Karena di negara hukum tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara, politik bukanlah alat untuk memperkaya diri. Politik adalah alat untuk melayani rakyat. Kekuasaan bukan untuk disombongkan, tapi untuk mensejahterakan rakyat. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan ingat satu hal: kekuasaan berasal dari rakyat dan harus kembali untuk rakyat. Saudara-saudara yang saya banggakan, rakyat membutuhkan pendidikan yang layak, kesejahteraan yang terjangkau, keamanan dan keadilan sosial. Negara wajib hadir memenuhi kebutuhan tersebut, karena kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama negara. Anak-anak Indonesia harus bisa sekolah, rakyat juga harus bisa hidup layak. Itulah cita-cita bangsa. Saudara-saudara sekalian, globalisasi kita tidak boleh tertinggal. Teknologi berkembang dengan cepat, informasi menyebar dengan pesat. Namun ingat, jangan sampai kita kehilangan jati diri bangsa. Kita boleh modern, tetapi tetap berkarakter Pancasila. Kita boleh maju, tetapi tetap cinta Indonesia. Saudara-saudara sebangsa tanah airku, inilah misi-misi saya membela NKRI, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mengamalkan Pancasila. Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang tidak bisa dipecah belah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.